teman belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga teman belajar semua selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya teman belajar, kakak harap pada pertemuan kali ini kalian dapat belajar dengan penuh semangat ya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah usaha. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, teman belajar diharapkan dapat menjelaskan konsep usaha, dapat memberi contoh usaha, dapat menghitung besar usaha, dapat menjelaskan pengertian daya, dan dapat menghitung besar daya. Jadi, pokok bahasan kita pada materi ini, yang pertama adalah konsep usaha, yang kedua contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga usaha dan daya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu konsep usaha. Apa itu usaha? Sebelum masuk ke pembahasan mengenai usaha, pada materi sebelumnya, teman belajar sudah mempelajari tentang gaya bukan? Gaya itu cara untuk membuat benda bergerak ataupun berhenti. Lalu, apa hubungannya dengan usaha? Jadi, usaha itu terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan posisi dari posisi awal. Seperti ini teman belajar. Ketika anak ini mendorong meja, meja tersebut berpindah dari posisi A ke posisi B. Ketika anak ini mendorong meja, ada gaya yang memengaruhi meja tersebut sehingga meja berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, disitulah terjadi usaha teman belajar. Jadi, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dot delta S. W itu usaha satuannya Joule, F itu gaya satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan satuannya meter. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Di awal pertemuan ini, teman belajar sudah mengisi kuis kan? Kuis tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab true atau false. Di antara pernyataan tersebut ada yang merupakan usaha dan ada yang merupakan bukan usaha. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya. Kita lihat pernyataan 1. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, seperti itu. Kegiatan mendorong meja yang dilakukan oleh Benny merupakan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, karena pada kegiatan tersebut terdapat gaya yang bekerja pada benda yaitu meja, sehingga benda yang dikenai gaya tersebut mengalami perpindahan posisi. Jika yang Benny lakukan merupakan contoh usaha, berapa besar usahanya? Nah, sekarang kita lihat kembali pernyataan 1. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Berapa besar usaha yang dilakukan Benny? Kita tulis yang diketahui yaitu gaya 10 Newton, selanjutnya delta S atau perpindahannya 20 cm. Karena satuan internasional untuk perpindahan itu adalah meter, maka kita konversikan dulu 20 cm ini ke dalam meter menjadi 0,2 meter. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah besar usaha yang dilakukan Benny. Nah, kita jawab menggunakan rumus usaha yaitu W sama dengan F dot delta S. F-nya di sini 10 Newton, selanjutnya delta S adalah 0,2 meter. Kita kalikan 10 dikali 0,2 sama dengan 2 Joule. Ingat, satuan untuk usaha adalah Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan Benny adalah 2 Joule. Selanjutnya, pernyataan 2. Buah apel bermasa 200 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, seperti itu. Peristiwa jatuhnya buah apel ke bawah tanah merupakan contoh usaha karena ada gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi pada apel dan menyebabkan apel tersebut berpindah posisi dari yang tadinya di atas pohon menjadi di atas tanah. Selanjutnya kita hitung besar usahanya. Diketahui massa apel ini 200 gram. Karena satuan untuk massa adalah kilogram, maka kita konversikan terlebih dahulu 200 gram ke kilogram menjadi 0,2 kilogram.
Selanjutnya, karena ini adalah jatuh bebas, ada percepatan gravitasi yang memengaruhi. Percepatan gravitasi dilambangkan oleh G dan nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, ada delta S atau perpindahan di sini 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besar usaha yang dilakukan apel. Kita jawab menggunakan rumus usaha yaitu W sama dengan F dot S. Karena di sini F-nya itu adalah gaya gravitasi, maka kita kalikan massa dengan percepatan gravitasi. Jadi rumusnya M dot G dot delta S. Nah, kita masukkan masanya yaitu 0,2 kg, lalu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, lalu dikalikan perpindahannya yaitu 2 meter. Selanjutnya, 0,2 dikali 10, 2 Newton, dikalikan 2 meter. Hasilnya adalah 4 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan apel adalah 4 Joule. Lanjut ke pernyataan 3, Salma mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Lalu pernyataan 4, Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Nah, pernyataan 3 dan 4 tersebut bukan merupakan contoh usaha karena tidak ada perpindahan posisi benda. Kita lihat pada pernyataan 3, Salma mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Di sini ada gaya yang memengaruhi yaitu 50 Newton, tetapi Salma mendorong kereta dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jadi dari rak daging kembali lagi ke rak daging, di situ tidak ada perpindahan posisi. Jadi dapat dikatakan usaha yang dilakukan Salma itu 0. Selanjutnya, pernyataan 4. Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton. Di situ ada gaya yaitu 5 Newton, tetapi telur tersebut pecah dan pecah itu merupakan perubahan wujud benda, bukan perubahan posisi. Jadi 3 dan 4 ini bukan merupakan usaha. Lalu pernyataan 5. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, pernyataan 5 ini merupakan contoh usaha karena balok mengalami perpindahan posisi sejauh 2 meter. Nah, untuk yang ini kalian bisa mencari usahanya sendiri ya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu usaha dan daya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai daya, agar teman belajar lebih memahami konsep usaha, ayo kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang ada di fitur Ayo Kita Pahami berikut ini. Pertanyaannya, Andi mendorong rak dengan gaya sebesar 10 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Seperti itu. Selanjutnya, sedangkan Abi mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Andi dan Abi? Kita tulis yang diketahui yaitu F Andi 100 Newton, delta S Andi 10 meter. Kemudian F Abi 400 Newton dan delta S Abi 40 meter. Yang ditanyakan usaha Andi dan usaha Abi. Nah, kita jawab menggunakan rumus usaha ya. W Andi yaitu F Andi dikali delta S Andi. F Andi 100 Newton dikalikan delta S Andi 10 meter hasilnya 1000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Andi adalah 1000 Joule. Kemudian untuk W Abi. W Abi sama dengan F Abi dikali delta S Abi. F Abi 400 Newton dan delta S Abi 40 meter. Hasilnya 16.000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Abi adalah 16.000 Joule. Berdasarkan fitur Ayo Kita Pahami yang tadi kita jawab, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Andi dan Abi? Siapakah di antara Andi dan Abi yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan daya atau laju energi. Jadi, daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. P adalah daya, satuannya watt. W itu usaha, satuannya joule, dan T itu waktu, satuannya sekon.
Agar teman belajar lebih memahami materi mengenai usaha dan daya, mari kita jawab pertanyaan pada fitur Ayo Kita Pahami berikut ini. Andi memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 20 sekon. Nah, jadi Andi memindahkan rak dari A ke B itu waktunya 20 sekon. Sedangkan Abi memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 50 sekon. Jadi, Abi memindahkan rak dari A ke B waktunya 50 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Andi dan Abi untuk memindahkan rak? Seperti biasa, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. W Andi sama dengan 1000 Joule. T Andi sama dengan 20 sekon. Kemudian W Abi sama dengan 16.000 Joule dan T Abi sama dengan 50 sekon. Yang ditanyakan adalah daya Andi dan daya Abi. Kemudian kita jawab P Andi terlebih dahulu. P Andi sama dengan W per T. W Andi 1000 Joule, T Andi 20 sekon. 10.000 dibagi 20 sama dengan 50 watt. Jadi daya Andi adalah 50 watt. Kemudian P Abi sama dengan W per T. W Abi 16.000 Joule, T Abi 50 sekon. 16.000 dibagi 50 sama dengan 320 watt. Jadi P Abi adalah 320 watt. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami ya. Terima kasih, tetap semangat teman belajar.